ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan. Belajar bersama, semangat membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Sobat Spansa semuanya. Perkenalkan, saya Bu Mila di sini akan membawakan materi tentang program unggul dari Sekolah Prime. Dan selain saya, jadi nanti kita akan berbincang dengan dua murid Spansa yang tergabung dalam ekstrakurikuler mutu tari di SMP Negeri 1 Pasuruan. Bisa perkenalan terlebih dahulu untuk dua murid Bu Mila yang cantik ini. Yang satu dulu, siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan namaku Nazira Lisyandana dari kelas 8C. Halo semua, perkenalkan nama saya Damia Sasa Ramadhani dari kelas 8C. Ada panggilannya Sasa dan Zira ya. Ini tergabung dalam program mutu tari SMP Negeri 1 Pasuruan. Sebelum nanti Bu Mila bahas lebih lanjut tanya-tanya kaitannya dengan program mutu itu apa dan mutu tari itu apa, saya jelaskan terlebih dahulu program mutu tari itu apa ya teman-teman. Jadi program mutu tari itu merupakan program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan untuk menjaring bakat-bakat dan minat-minat para siswa, dan tidak semua sekolah mutunya sama. Jadi ada, kalau kebetulan di SMP Negeri 1 Pasuruan ini program mutunya ada satu tari dan yang kedua ada OSN, itu IPA dan matematika. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan program Prime, kebetulan saya PIC untuk program unggul. Jadi di dalam aspek program unggul itu ada namanya mutu yang tergabung bisa akademik dan non akademik, dan kebetulan kita mengundang terlebih dahulu yang non akademik karena kalau tari itu termasuk dalam program yang non akademik. Jadi mungkin akan Bu Mila tanya-tanya ya untuk ya dua sahabat, karena mereka ternyata sekelas dan sama-sama tergabung dalam mutu tari. Jadi di sini tuh ada dua ya nak ya. Iya. Jadi ada eskul, ada mutu. Kalian ikut dua-duanya atau ikut salah satu? Ikut dua-duanya. Oh, ikut dua-duanya, itu di hari yang berbeda. Iya. Jadi ada dua, jadi ada mutu. Kalau mutu itu lebih cenderung jadi lebih spesifik ya. Jadi anak-anaknya tidak sebanyak yang eskul tari, betul nggak? Ya, jadi seperti itu. Mungkin pertanyaan yang pertama dari Bu Mila bisa dijawab salah satu atau bisa bersamaan jawabnya. Untuk pertanyaan pertama, kapan biasanya latihan tari dilaksanakan dalam program mutu sih nak? Harinya mungkin, jamnya? Latihan tari mutu dilaksanakan pada hari Senin di saat pulang sekolah, dimulai pada pukul 2 siang sampai jam 3. Berarti durasi waktunya 1 jam Iya. pertemuan. Jadi di hari Senin Iya. pulang sekolah. Lah latihannya tuh lokasinya di mana kalau di sekolah? Di aula Di SMP aula 1. SMP 1. Di aula SMP 1. Kalian pas pertemuan tuh kira-kira menghitung nggak jumlah peserta yang ikut mutu itu berapa orang? Kira-kira aja sih 13 ya? 13 sampai yang 14 tergabung orang. 13 Iya, 13 sampai 14 orang. Ada semua apa rata-rata perempuan atau ada laki-lakinya? Ada laki-lakinya. Oh, ada laki-lakinya ya. Jadi tari itu bukan identik perempuan saja ya. bukan. Jadi tari Iya. juga laki-laki sebenarnya bisa ikut. Baik, untuk itu latihannya berarti seminggu 1 kali di hari Senin. Kemudian pertanyaan yang itu dalam seminggu 1 kali aja ya berarti. Iya. Kalau misalnya eskul itu di hari apa? Dari Selasa. Iya. Oh, jadi Senin, kemudian Selasa tuh eskul. Kalau eskul itu jumlahnya bisa lebih dari 20 dong ya, banyak ya kalau eskul ya. Iya. Dan itu lokasinya sama-sama di Sama. aula. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau menjelang lomba atau pertunjukan, apakah ada jadwal latihan yang berbeda? Iya, ada.
Biasanya berapa kali pertemuan? Kalau di sekolah itu kadang waktu pulang sekolah gitu sama malamnya latihan bisa sampai jam 9. Soalnya dadak kan, Bu. Oh, dadak. Jadi latihannya sampai di luar sekolah berlatih lagi ya, berarti karena event tari itu kalau untuk persiapan kan cukup lama ya, kaitannya dengan kekompakan nggak sih? Biasanya itu berapa anggotanya yang atau 13 atau 14 orang itu ikut semua dalam tim tari mutu itu? Iya. Ikut tampil semua berarti ya. Ikut tampil semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu berapa lama durasi latihan setiap pertemuan? Tadi sudah dijawab ya, 1 jam. Dan kalau misalnya di luar jam itu berarti dilanjutkan di lokasi yang berbeda dengan janjian gitu ya. Itu untuk acara-acara tertentu, kalau misal ada event lomba tari ini itu gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jadwal latihan saat menjelang lomba atau apakah ada jadwal latihan yang berbeda saat menjelang lomba atau pertunjukan? Iya, ada. Ada ya, karena tadi itu disampaikan misalnya biasanya itu intensnya apakah ketika akan lomba itu setiap hari latihan bareng-bareng gitu? Iya. Supaya apa seperti itu? Supaya Kompak, Bu. Powernya itu disamain, pas, Bu. iya. Oh, powernya harus sama. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan saat tari? Nah, itu kegiatan kalian selama 1 jam misalnya di sekolah itu diawali dari apa, kemudian latihan apa dan apa, itu bisa dijelaskan ke teman-teman sekalian. Ya, yang pertama itu yang pastinya kita pemanasan dulu alat tubuh. Nah, itu terkadang juga kita ada kelas make up. Jadi kalau misalkan ada acara, misalkan ada Enif Spansa, itu kan kita dilatih untuk make up. Jadi kita bisa make up sendiri. Terus kita latihan tari untuk persiapan lomba atau event-event yang lain. Jadi ada latihan make up ya, berarti Iya. semuanya ikut. Kalau di tari itu memang ada latihan make up khusus. Kalau misalnya jaga nih, kalau misalnya kalau yang tampil itu semua kan kayak tukang make upnya cuma satu tuh kan ribetan ya biasanya. Jadi kalian make up sendiri. Sudah sejauh mana hasil kalian make up itu? Menurut kalian apakah sudah lumayan Bu ini Bu untuk ditampilkan? Lumayan, Bu. Jadi setiap kali kalian berlatih itu di hari Senin itu ada di waktu tertentu untuk latihan make up. Iya. Iya, ada. Dan itu apakah di latihan make up itu harus eyeshadow-nya itu warna apa, harus seragam, warnanya harus kemudian yang goresannya gonjreng, itu gimana? Warnanya harus yang gojreng. Oh, gonjreng. Kenapa kira-kira kok? Soft gitu. Iya. Oh, Bu Mila padahal seneng yang soft ya kalau make up-an itu. Kalau kalian karena mungkin untuk penampilan tari maka itu harus yang cetar gonjreng-gonjreng gitu. Terakhir latihan make up sendiri kalian pakai eyeshadow warna apa? Merah kah? Warna merah sama hitam. Hitam. Iya. Di eyeshadownya Iya, hitam. itu di blend gitu. Oh, di blend. Iya. Jadi kalau misalnya lipstick ada tertentu nggak juga? Warnanya marun, gitu. marun yang hitam. Marun yang hitam. Kalau itu untuk make up, tapi pernah nggak kalian di waktu latihan itu belajar untuk entah itu sanggul, kalau misalnya kan tari itu identik dengan sanggul, rambut, tatanan hairdo gitu-gitu. Kalau yang itu belum. Belum. Oh, belum, hanya Masih seputar make make up up dulu dulu, ya. seputar Jadi make nanti up dulu. mungkin pelatihnya ngomong-ngomong, kita dari tadi ngomong, siapa sih yang melatih mutu tari itu? Yang melatih itu Kak Ecis dari Sanggar Dharma Budaya. Oh, Kak Ecis. Manggilnya Kak Ecis ya memang Iya. ya. Berarti masih muda kayaknya ya. Muda banget. Oh, muda banget. Berarti itu melatih kalian selama kegiatan mutu itu ya di hari Senin. Baik, itu tadi yang seputar kegiatannya yang dilakukan saat latihan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah setiap latihan dimulai dengan pemanasan atau teknik dasar nggak sih? Iya. Gimana tekniknya, mungkin bisa disampaikan mungkin untuk orang-orang awam yang nggak tahu, mungkin kaitannya dengan pola lantai atau tekniknya itu apa yang kalau pakai tangan itu biasanya namanya apa? Ukel. Ukel kayak gitu-gitu. Pernah nggak diawali dengan teknik-teknik seperti itu atau biasanya langsung latihan
latihan Bu langsung musik diputer kayak gitu? Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Lari di dalam aula 5 Iya, kali. 5 putaran. Oh, 5 putaran. Iya, terus Jadi alat diawali tubuh, iya. olah tubuh itu yang bagaimana sih, Nak? Itu Kayak pemanasan tapi lebih ya? lebih diongkek-ongkek badannya. Oh, lebih diongkek-ongkek katanya Iya. badannya. Itu untuk melenturkan badan Iya. nggak sih ya? Jadi pemanasan dulu. Itu lari yang cuman santai apa lari cepet? Jogging doang. Selama 5 putaran. Iya. Sebelum kalian latihan ya. Cuman itu mungkin juga supaya kalian nggak kram kali ya. Iya, Bu. Jadi pada saat kan kalau tari itu biasanya identik olah tubuhnya itu kan berputar kayak gitu-gitu ya mungkin ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, jenis tari apa yang sedang kalian pelajari saat ini? Jadi di hari Senin itu kalian sedang mempelajari atau sedang berlatih jenis tarian atau nama tarian apa sih? Untuk Tarian saat ini kita latihan dari Berkas Segoro namanya. Berkas Segoro. Iya. Bisa disampaikan semua ke audiens mungkin sinopsis singkat Berkas Segoro itu yang bagaimana? Bisa sambil dibaca nggak apa-apa karena nggak hafal. Mila kadang juga seperti itu. Kalau sinopsisnya panjang nggak hafal nggak apa-apa dibaca. Bisa dijelaskan ke audiens. Sinopsis Berkas Segoro itu tarian kreasi yang menggambarkan rasa syukur masyarakat pesisir terhadap air laut yang dianggap sebagai sumber berkah dan penyembuh penyakit kulit. Tarian ini merupakan ucapan terima kasih kepada pencipta atas segala anugerah yang diberikan dari laut dengan gerakan yang mencerminkan hubungan antara manusia dan laut. Oh ya, jadi hubungan antara manusia dan laut. Karena sekolah kita ini kebetulan deket banget ya dengan laut ya. Iya, Jadi Berkas Segoro, jadi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan Makanya yang tarian ini Ada ada gatal-gatalnya. gatal-gatalnya, Bu. Oh, ada gatal-gatalnya. Iya. Oh iya Bu Mila kemarin sempat kesepil itu kalian pas tampil di Anniversary Spansa. Kayaknya membawakan tarian itu Iya, dengan itu kemarin tuh berarti totalnya 13 anak yang tampil di atas dan di bawah panggung itu ya. Jadi itu kayak ada bentuk tariannya itu garuk-garuk ya kalau biasanya. Iya, Bu. Oh, itu karena gatal-gatal kena air laut itu tadi. Oh, maknanya seperti itu ternyata. Kalau orang nggak tahu ini ngapain kok misal garuk-garuk, yang nari itu garuk-garuk kayak apa namanya? Kayak kesakitan kayak gitu ya karena ada luka dan lain sebagainya. Kalian tahu nggak sih yang menciptakan atau yang membuat namanya instrumen musiknya itu siapa? Tahu nggak? Kalau itu saya kurang tahu. Oh, jadi pelatih ya yang lebih. Iya. Yang kapan kita akan undang pelatihnya mungkin ya. Pelatih tari Kak Ecis tadi untuk menyampaikan lebih lanjut kaitannya dengan program mutu yang ada di SMP Negeri 1 Pasuruan. Baik, selanjutnya siapa ya? Oh, sudah ya, ini tadi siapa yang membimbing kegiatan mutu tari itu tadi adalah Kak Ecis. Dan selanjutnya pertanyaannya, apakah pelatih memberikan modul atau rencana latihan setiap pertemuan? Jadi misalnya merencanakan adik-adik untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari ini atau kita akan mempelajari bentuk gerakan ini gitu. Pernah? Iya, pernah. Jadi setiap pertemuan mesti seperti itu ya. Jadi apa namanya menyiapkan modul atau materi-materi tertentu yang kaitannya dengan tari yang akan kalian tampilkan, benar? Jadi selanjutnya, seberapa sering pelatih melakukan evaluasi dan masukan terhadap teknik yang sudah kalian praktekkan atau kalian buat di tarian itu? Sering banget. Sering. Jadi setiap kegiatan, setelah kegiatan evaluasi gitu ya. Iya. Biasanya komennya pelatih itu apa sih kaitannya dengan Powernya, Bu. powernya di kurang. Iya. Jadi tambahin lagi, terus kompak. Terus kompaknya, apa ya? Wiraganya, Bu. wiraga, terus wirasa, ekspresi. dan wirama ya. Ada Wirama. 3 itu ya, wiraga, wirasa, dan wirama. Iya. Jadi selalu evaluasi tentang mungkin powermu kurang kayak gitu-gitu ya. Iya, Bu. Jadi tingkatkan lebih powernya. Untuk menambah misalnya semangat tentang power itu kalian biasanya gimana? Misal di Kak Ecis nyampaikan Sasa powernya kurang, terus Sasa itu biasanya melakukan apa setelah dievaluasi seperti itu sama Kak Ecis? Ya, powernya tak tambahin lagi. Oh, powernya ditambahin Iya. lagi. Jadi agar lebih powernya lebih dapet gitu ya. Oke.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini event apa yang sudah kalian ikuti dulu deh? Yang dari beberapa bulan atau tahun kemarin yang sudah pernah diikuti oleh tim Mutu Sepansa. Ya, tim Mutu ini pernah ikut lomba di SMA Negeri 1 Kejayan. Lombanya Praya Ijen dan kita dapat juara 1. Wah, tepuk tangan, juara 1 untuk di SMK Kejayan. Iya, SMK. SMK Negeri Kejayan. Waktu itu tari yang dibawakan masih inget nggak tarian apa? Ingat Praya Praya Ijen. Ijen. Oh, itu namanya judul Praya Ijen. Iya. Berapa anggota itu yang berangkat? 6 6 anggota. Jadi itu tahun berapa, Nak? 2025 ya. Iya, tahun apa ya? Tahun Bulannya. Pokoknya mau FLS 3N, Bu. Oh, mau FLS 3N. Selain itu tadi sudah ada event yang pertama, event yang kedua yang sudah pernah diikuti oleh tim Mutu. FLS 3N. Membawakan tarian Krida. Krida. Krida aja. Oh, namanya judulnya Krida. Itu berapa orang yang kemarin? 3. Ada yang tergabung juga di sini salah satunya kalian? Iya, Bu. Oh, Zira tergabung dalam tarian Krida ini. Dapat juara enggak FLS 3N? Enggak, Bu. Oh, tahun ini belum. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu juga masuk tim Mutu bukan, yang Bu Mila pernah mendampingi dan juara sampai provinsi. Itu juga anak Mutu bukan? Oh iya, Bu, iya. Beksan Paravan Iya, itu Beksan ya. Paravan. Jadi kebetulan pendengar, jadi saya itu pernah menjadi pendamping untuk waktu itu masih zaman FLS 2N ya. Jadi Iya. belum 3N. Jadi tim tari Sepansa itu Beksan Paravan itu juara 1 di Kota Pasuruan sampai melaju ke provinsi. Waktu itu saya dampingin karena offline, itu ada di Surabaya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada event lagi selain FLS 3N, kira-kira apa lagi yang sudah diikuti oleh tim Mutu? Itu Lomba di Pandaan. Iya, lomba di Pandaan. Di Makoya. Oh, di Makoya. Membawakan jenis tarian apa itu? Sri Ganyong. Sri Ganyong Sri Ganyong. sama Beksan Paravan. Oh, 2. Iya. Apakah ada 2 tim itu? Iya, Apa? ada 2 tim. Oh, ada 2 tim. Satunya tari Beksan, satunya Sri Ganyong. Sri Ganyong. Itu. Ada lagi mungkin event Ada. yang banyak ternyata ya, Banyak pemirsa. banget. Banyak banget yang sudah diikuti oleh tim tari. Waktu di Makoya itu mendapatkan juara enggak? Untuk yang Sri Ganyong kalah, Bu. Iya. Tapi Oh. kalau yang Beksan itu juara favorit. Oh, juara favorit yang Beksan, tim Iya, Beksan ya. Ada lagi event yang lain mungkin? Ini eventnya belum kita laksanakan, tapi untuk hari yang akan datang. Oh, ada event yang akan dilaksanakan. Berarti Iya. kapan ini mau ngikuti event Tanggal apa? 29 ya. Iya, Tanggal 29 November 29 ini. November. Hari apa itu, Nak? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Sabtu ini berarti. Iya. Wow, akan kemana kalian, lomba apa? Di Ina Tretes Hotel ya. Tretes. Iya, Ina ke Hotel hotel. Tretes. Hotel. Untuk itu event apa? Untuk tari tradisional Rio Rindang. Rio Rindang. yang diadakan oleh Hotel Oleh itu. hotelnya. oleh Hotel Inanya Iya. itu mengadakan event lomba tari untuk usia atau kategori SMP atau SD? Mulai Remaja. anak-anak. Mulai Oh, PAUD sampai PAUD remaja. sampai remaja. Kalian masuk ke kategori Iya, remajanya. remaja. Berapa tim yang akan berangkat pada hari Sabtu ini? 3 tim. 3 tim dengan tarian yang berbeda berarti. Iya. Tim 1 membawakan tarian apa? Menarikan Sindem. Sindem. Terus yang kedua Praya Ijen. Prawa Yang Ijen. ketiga Berkas Segoro. Berkas Goro. Jadi yang sudah dijelaskan tadi, jenis 3 tarian tadi akan dibawakan untuk event hari Sabtu tanggal 29. Bu Mila akan mendoakan semoga acara lomba kalian sukses dan membawa Amin. piala sampai ke Sepansa ya. Amin. Semuanya tergabung dalam itu. Iya. Iya. Jadi 3 4 Satu tim kita, Bu. Oh, 1 tim. Kalian akan menampilkan tari apa? Praya Ijen. Praya Ijen. Oke. Kalau Praya Ijen itu tadi ikut di event lomba yang di SMA Semanike ya? Semanike. Yang di Semanike. Oke. Baik, selanjutnya jadi mungkin kegiatan kita bincang-bincang terkait program Unggul Prime untuk Mutu SMP Negeri 1 Pasuruan secukup sekian, dan nanti kita akan bertemu lagi dengan program-program Mutu dari cabang yang lain seperti ada OSN ya. OSN itu ada IPA dan matematika. Jadi ini dari tim Mutu Tari.
Mungkin itu saja yang dapat kita bicarakan dan kita sampaikan kepada audiens. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ceria dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Terinspirasi tiap hari di setiap pelajaran. Podcast ini untuk kita dengan semangat dan harapan.